Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nisa Novitasari selaku Guru Pembimbing Pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Keisha Hauranaswa dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan front sawo matang yang telah ditugaskan oleh Ibu. Nah, di sini saya sudah membuat mind mappingnya sebagai pengganti PowerPoint yang telah ditugaskan. Nah, saya akan menjelaskan front sawo matang dimulai dari yang pertama, yaitu latar belakang. Pada masa itu, kesadaran bangsa sudah tumbuh, tetapi masih terbatas pada masing-masing organisasi. Organisasi-organisasi pergerakan nasional banyak sekali bermunculan pada sekitar tahun 1920-an. Organisasi pergerakan tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, yaitu kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Sayangnya, organisasi-organisasi pergerakan nasional sebelum tahun 1927 masih bergerak secara terpisah dan belum ada wadah yang menjadi persatuan antar organisasi pergerakan nasional tersebut. Nah, jadi latar belakangnya itu secara garis besar belum ada suatu wadah untuk mengumpulkan para organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Nah, setelah latar belakang, kita lanjut ke tujuan. Tujuan Front Sawo Matang yaitu Soekarno sependapat dengan Hatta. Ia mengembangkan Front Sawo Matang sebagai asas propaganda PNI yang bertujuan untuk menghadapi praktik diskriminasi kelompok kulit putih yang merasa superior. Nah, Soekarno mulai melakukan realisasi untuk membentuk front bersama pada 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana. Sehingga tindakan ini merupakan kekuatan moral dan nasionalisme yang kokoh. Nah, setelah tujuan front sawo matang, kita lanjut kepada realisasi pembentukan. Realisasi pembentukan, Soekarno mulai melakukan realisasi pembentukan untuk membentuk front bersama pada tahun 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana. Pada 17-18 Desember 1927 diadakanlah rapat di Bandung untuk membahas secara resmi tentang gagasan Federasi Politik dan Front Sawo Matang. Beberapa organisasi pergerakan nasional pun turut bergabung, diantaranya yaitu organisasi PSI, BU, PNI, Sumatera Menbon, Pasundan, dan juga kaum Betawi. Nah, pastinya ketika ada suatu rapat resmi, maka akan ada juga hasilnya. Apa saja hasil-hasil rapat tersebut? Nah, hasil rapat tersebut yaitu menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Federasi PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan yang pertama, mencegah perselisihan antar organisasi pergerakan nasional. 2. Menyamakan arah dan bekerja sama dengan perjuangan pergerakan nasional. 3. Mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia. Berikut ini mind mappingnya. Baiklah, cukup sekian presentasi Front Sawo Matang yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.